Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Pioner semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat berlibur tentunya. Kita melihat dari dashboard Fine Network ya, ada perubahan sedikit walaupun ini tidak signifikan, tetapi ini adalah merupakan pemberitahuan dari core team yang sangat terupdate ya teman-teman. Semalam atau kemarin kita masih membahas tentang KYC yang sudah dibuat pengumuman, tetapi masih juga banyak pertanyaan kepada saya bahwa bagaimana KYC anak. Nah, jadi KYC anak itu, sahabat, dia nanti kalau misalnya KYC itu akan mendapat persetujuan dari orang tuanya. Nah, jadi nanti mungkin akan ada kolom pembaruan untuk KYC tentang anak. Kemudian juga kita beralih kepada yang namanya dashboard hari ini. Di sini jelas sekali teman-teman ya, bahwa kita melihat ya sebuah pemandangan atau gambar yaitu tentang hackathon ya. Nah, jadi setelah saya buka ternyata di sini core team ya itu memintalah ya kepada tuan rumah hackathon ya untuk pada tanggal nanti 9 Januari 2023, yaitu permintaan dari hari ini kepada pioner-pioner bahwa kira-kira marketplace ya atau komunitas pengembang apa yang paling cocok untuk digunakan pada level setelah open mainnet. Nah, ini adalah pertanyaan dari dashboard ya teman-teman. Nah, kita juga akan melihat apakah ini pertanda akan ada open mainnet dan kemudian hackathon yang ya kita setujui ya itu akan benar-benar dipatenkan oleh core team sendiri, karena mungkin saat ini banyak sekali yang sudah mendaftar tetapi tidak paten, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika kita klik ya, kita klik Taufik pada dashboard, terlihat di sini ada kolom-kolom pertanyaan. Nah, tetapi saya melihat bahwa kolom-kolom pertanyaan ini pertanyaannya itu jauh berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh pihak core team. Nah, contoh seorang akan bertanya kapan open mainnet, kemudian kenapa KYC selalu gagal, kenapa saya tidak mendapatkan slot KYC, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh pengembang ya atau pihak core team sendiri. Padahal kita harus mencerna bahwa selama ini produk-produk hackathon itu kira-kira mana yang paling fleksibel lah tentunya digunakan oleh pioner. Nah, jadi kita memilih bahwa misalnya P-Chain Mall ya, P2Go Travel dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin penguatan atau banyak sekali marketplace yang hari ini sudah menunjukkan jati dirinya ketika persiapan di open mainnet. Tetapi pertanyaan itu sangat jauh berbeda dari hal-hal yang ditanyakan oleh pihak hackathon sendiri teman-teman ya. Nah, jadi kita ya mengharap beberapa ide aplikasi baru dalam ekosistem Fi. Nah, ingat ya. Nah, jadi pertanyaan sama dengan apa yang ada di dashboard, yaitu core team berharap aplikasi baru mana yang paling cocok dengan ekosistem Fi. Nah, kalau kita misalnya orang-orang baru di Fine Network ya mungkin masih mengharap GCP, mengharap open mainnet, mengharap cair dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita yang sudah 3-4 tahun menambang ya, itu sudah biasa seperti itu. Kita tinggal hanya nunggu open mainnet karena memang koin kita ribuan kan gitu ya. Nah, jadi bukankah ya ini hal yang paling penting menurut core team sebelum open mainnet. Nah, jadi ketika masukan-masukan itu semua ada pada kolom pertanyaan dari dashboard sendiri, maka core team akan bekerja lagi ya, memberikan penguatan lagi bahwa produk hackathon mana yang paling cocok untuk yang namanya digunakan oleh para pioner seperti itu teman-teman. Nah, jadi kolom pertanyaan yang sudah lama itu sudah ditutup beberapa hari dan kita dibuka oleh untuk umum dan kita silakan bertanya di sini. Jadi teman-teman ya, jaringan Pi ini memang sebenarnya sangat luar biasa. Kemudian semakin terkenal ya mungkin semakin banyak pionernya. Kemudian juga semakin banyak kompetitornya atau semakin banyak yang mencaci makinya. Nah, itu Fine Network itu semakin terkenal seperti itu ya. Nah, kemudian juga penambangan ya yang sudah banyak puluhan juta
kemudian slot KYC yang hanya 2 juta atau 3 juta hari ini selesai membuat dompet. Nah, dompet tersebut itu akan digunakan untuk saat open mainnet, dan inilah yang dikejar tayang oleh pihak core team sendiri untuk banyak pioner yang mempunyai dompet di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian juga China ya. Kemudian menurut informasi mereka terus mengadakan pertemuan-pertemuan sampai nanti akhir Desember. Nah, saya khawatir juga karena pihak dari pioner Cina yang begitu banyak, apalagi saat ini China itu sedang dibuka ya lockdownnya ya. Mereka bebas melakukan sesuatu. Nah, kita tidak tahu bahwa kemarin-kemarin ternyata mereka dikekang lockdown dan tidak boleh keluar rumah. Tetapi mereka menjalankan rutinitas, aktivitas dan melakukan perkumpulan dan pertemuan firework. Apalagi ini sudah dibuka ya, mereka bebas di China sana. Nah, setelah bebas ini maka mereka akan mengadakan pertemuan terus dengan pertemuan. Nah, khawatirnya kalau open minded ini diundur-undur ya, maka sebagian besar pioner, 50% lebih dari seluruh jumlah pioner yang ada di dunia, yaitu China, mereka akan melakukan hal yang tidak baik ya. Mungkin mereka ya merajuk lah seperti itu teman-teman, atau mereka akan memberi ultimatum kepada core team ya, kepada Nicholas dan lain sebagainya. Itu kita tidak tahu karena memang kekecewaan itu tidak bisa dibayar ya, Saya sendiri kalau misalnya tidak open minded di Desember ini kayaknya ngeklik petir pun udah malas kan gitu ya. Nah, karena koin sudah bermigrasi seperti itu. Nah, kita tunggu saja lah untung-untungan ya. Kemudian berharap ya kalau memang GCP kalau memang satu fee $500 saja itu sudah cukup untuk ya biaya sampai mungkin bercucu kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi berharap lah ya, mudah-mudahan semua ini berjalan dengan baik dan kemudian firework tetap berjalan secara lurus dan tidak ada hal-hal yang merugikan pioner semuanya. Terima kasih, sampai bertemu kembali dan salam petir, jeder.